Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan mulai lagi untuk mata kuliah manajemen pembiayaan bank syariah ya. Nah, dari materi yang pernah saya kasih baik dari tatap muka juga di pertemuan di e-learning, ternyata kita materinya sudah selesai ya. Jadi kemarin terakhir tentang monitoring atau pengawasan pembiayaan, dan kenapa habis, memang dua pertemuan itu memang didesain untuk diskusi kelas ya. Nah cuman karena masalahnya sekarang ini tidak memungkinkan untuk ada diskusi kelas, dan kalaupun ada ini kayak cloud ini kan cuma 40 menit ya. Dari segi waktu tidak memenuhi syarat untuk adanya diskusi kelas. Nah makanya untuk diskusi kelas dan bikin makalah, saya sudah buatkan tugasnya untuk ada tugas kelompok saja ya. Nanti tidak perlu didiskusikan gitu ya, karena tidak cukup waktu. Jadi Anda tugasnya membuat makalah saja, nanti tidak perlu diskusikan. Nah, nilainya nanti tinggal saya lihat aja dari makalah yang dikumpulkan ya. Di tugasnya pembagiannya ada di kelas di web ya. Ada empat kelas, ada empat kelompok dengan masing-masing tugasnya, setiap kelompok berbeda ya. Nanti tinggal Anda cek aja di tugas kelompok ya. Hari ini kan tugasnya nge-review materi yang ada dan Anda bikin rangkumannya. Sementara tugas kelompok dikumpulkan nanti sebelum UAS berlangsung ya. Di tugasnya di email dikoordinasi oleh ketua kelasnya. Oleh siapa ketua kelasnya itu? Firda ya. Firda sama dengan ini. Siapa, Sukma ya. Nah hari ini kita review saja beberapa pertemuan yang pernah kita bahas ya. Jadi sifatnya review itu sifatnya merefresh atau kita mengingat kembali beberapa materi yang sudah saya berikan dan juga diberikan di pertemuan e-learning ya. Ini ada beberapa teman yang sudah masuk lagi, silakan masuk. Oke, dari mata kuliah yang ada ini kita bahas dulu tentang manajemen pembiayaan, mulai dari pengantar ya, tentang tujuan manajemen pembiayaan syariah, kemudian manfaatnya dan lain-lain, kemudian ada analisa pembiayaan bank syariah, kemudian kita bahas dulu tentang modal kerja, modal investasi, dan pembiayaan konsumtif di bank syariah ya. Kemudian menginjak ada di analisa pembiayaan, kemudian ada beberapa prinsip ya, the 5 principle, kemudian ada beberapa aspek yang kita bahas. Nah intinya dari manajemen itu sebetulnya lebih kepada kita ngebahas di analisa pembiayaan ya. Kan kalau kita bahas tentang manajemen itu kan mulai dari POAS ya, dari planning, kemudian organizing, actuating, dan juga controlling. Tapi dari lihat materi yang disajikan dan juga dari SAP yang diberikan oleh kampus, ini lebih titik berat kepada analisa pembiayaan ya. Nah di Konven sendiri ada mata kuliah analisa pembiayaan ya. Nah di beberapa kuliah saya terangkan seperti ini, kita skip aja ya. Sudah beberapa kali kita melakukan pembahasan ini. Nah dari awal kita pernah bikin seperti ini ya, bahwa sebenarnya kenapa kita belajar tentang manajemen pembiayaan, karena prinsipnya bahwa pembiayaan atau di kredit di bank konvensional intinya adalah sebagai sumber pendapatan utama dari bisnis perbankan. Nah bisnis perbankan ini kalau di bank-bank yang sifatnya konservatif atau bank-bank tradisional seperti bank BCA, Mandiri, BJB itu lebih pembiayaannya lebih banyak menjadi sumber utama dari pendapatan bank. Nah
Tapi kalau Anda tadi ikut kelas saya tentang manajemen risiko, ternyata di bank yang sifatnya sudah modern ya seperti Chase Manhattan Bank itu, pendapatan bunga bank atau pendapatan bagi hasil dari pembiayaan atau kredit itu menempati porsi yang sedikit ya. Bahkan di beberapa kali Chase Manhattan Bank itu sudah menjual ya kreditnya sebanyak 90% dari portofolinya, sehingga kreditnya atau pembiayaan tinggal 10% saja gitu ya. Nah, intinya dari kenapa kita belajar tentang ini adalah karena di perbankan pembiayaan adalah merupakan sumber utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha bank ya. Jadi kalau memang pembiayaannya jeblok ya pendapatannya akan jeblok gitu ya. Kalau beberapa nasabahnya akan rugi ya akhirnya bagi hasil atau margin yang diberikan kepada bank syariah akan sedikit ya. Jadi sebagai gambaran sekarang dengan adanya wabah corona ini bank ini lagi krisis gitu ya. Kenapa krisis? Karena nasabah sendiri yang mendapat pembiayaan dari bank tuh sudah kolaps ya. Perusahaan-perusahaan besar, restoran besar, pedagang kecil sekalipun itu sudah kolaps dan sudah tidak bisa membayar angsuran. Nah, akibatnya apa? Akibatnya maka bank tuh akan mendapatkan kreditnya macet atau pembiayaan macet. Dan ini tidak bisa dihindarkan lagi ya. Pasti udah ada kolek dua ya, sudah macet dan lain-lain. Sehingga kalau sudah tahu mah belajar ini juga jadi mubazir ya. Karena apa? Karena dengan adanya bencana corona itu menjadi suatu yang force major lagi gitu ya. Karena apa? Bisnis apapun sekarang yang dibilang bagus akan terjungkal dan tidak bisa membayar angsuran pembiayaannya gitu ya. Nah, di dalam pembiayaan syariah yang harus kita pahami juga adanya double size konsepnya. Ini adalah double size itu yang harus dimiliki oleh seorang analis kredit atau analis pembiayaan, atau di beberapa bank istilahnya adalah account officer. Nah, account officer itu harus memiliki beberapa bidang ya, ilmu yang harus dikuasai. Jadi Anda kalau seorang jadi analis pembiayaan di bank syariah itu adalah seorang yang paling dianggap mumpuni ya, karena beberapa bidang harus dikuasai. Anda harus tahu manajemen ya, harus tahu tentang akuntansi, keuangan, laporan keuangan, analisa dan lain-lain ya. Kemudian Anda harus tahu tentang hukum jaminan, hukum tentang pengikatan, hukum tentang perusahaan dan lain-lain, harus dikuasai semua ya. Bahkan untuk beberapa bidang Anda harus kuasai tentang psikologi ya, bagaimana ketemu dengan nasabahnya yang kelihatan perlente pada tukang tipu, itu harus belajar oleh seorang analis pembiayaan itu ya. Nah, double size ini mau tidak mau harus dimiliki oleh seorang account officer ya. Jadi kalau Anda pengen kerja di bank syariah, mau maju bisnis, mau maju karirnya, ya Anda harus jadi seorang analis pembiayaan atau seorang account officer ya. Ini beberapa yang harus kuasai, udah saya bilang ya. Jadi orang manajemen harus tahu tentang proses bisnis, tahu tentang marketingnya ya. Kemudian untuk bidang keuangan dan akuntansi, Anda harus tahu tentang bagaimana membaca laporan keuangan. Dia harus baca laporan raca dan juga laporan laba rugi. Kemudian kemarin kita pernah bahas tentang rasio-rasio keuangan ya, yang bisa menilai adanya tingkat likuiditas suatu perusahaan, kemudian tingkat rentabilitas ya, bagaimana perusahaan bisa menghasilkan keuntungan atau tingkat profitabilitas. Kemudian menghitung kebutuhan pembiayaan nasabahnya ya. Nah, ada modal kerja dan modal investasi. Nah, dua-duanya itu dihitung dengan perhitungan yang berbeda ya. Kemudian dari segi hukum Anda harus tahu tentang perjanjian, syarat sahnya perjanjian pasal 1320 KUH Perdata ya. Kemudian syarat perjanjian. Kemudian bagaimana agunan itu jenisnya ya, jenis-jenis agunan itu apa? Ada agunan barang bergerak, ada agunan tidak bergerak ya. Bagaimana mengikat suatu emas itu dengan apa? Apakah dengan pengikatan fidusia atau ikatan gade ya. Nah, kemarin kita bahas tentang itu berulang-ulang ya. Mudah-mudahan Anda masih ingat, dan saya menjelaskan ini sangat cepat sekali ya supaya Anda merefresh saja.
Kemudian di bidang SDI ya Anda harus tahu tentang karakter suatu nasabah ya. Kemarin kita bahas tentang eh, apa penjahat kerah putih itu ya, the white collar criminal ya. Contohnya siapa? Pak mantan ketua Golkar yang jadi menteri itu Pak siapa Stianto Novanto itu ya, menjadi contoh bahwa seorang karakter itu ternyata tidak bisa dilihat dari sehari dua kali ya. Anda harus lihat beberapa kali dan juga harus melalui tahapan analisa yang sangat lama dan sangat tajam ya. Kemudian seorang analis harus tahu tentang pajak ya, ngitung pajak gimana ya, PPh, ngitung PPN dan lain-lain. Dan diketahui bahwa orang analis pembiayaan harus tahu gitu. Karena nanti kalau nasabahnya tidak taat akan pajak, ini bisa menjadi bumerang ya. Kalau orang tidak taat pajak, itu mau tidak mau akan berurusan dengan orang pajak dan akhirnya nanti akan bisa menjadi alasan perusahaan itu ditutup oleh perusahaan karena tidak taat membayar pajak gitu ya. Itu pengetahuan dari double size yang mungkin Anda bisa refresh ya. Kalau ujian UAS nanti sifatnya apa namanya itu? Sifatnya studi kasus ya. Jadi yang ini tuh Anda nggak perlu hafal, tapi nanti pembiayaan itu dilihatnya dari kasus dan Anda bahas kasus itu dalam suatu pembahasan yang komprehensif ya dari awal sampai akhir ya. Nah, kemudian waktu awal kita bahas tentang ini ya, tentang kaidah fikih, ibadah dan muamalah. Kenapa di Bank Syariah bahas ini? Karena apa? Karena harus membedakan antara suatu bisnis yang bisa dijalankan oleh Bank Syariah atau bisnis yang harus ditolak. Dan orang syariah harus tahu tentang kaidah ini ya. Kaidahnya apa? Kaidah tentang hukum asal dari ibadah ya. Semua ibadah itu tidak boleh kecuali yang telah ada ketentuannya ya. Contoh misalnya kalau sholat itu sudah ditentukan ya sebanyak 5 kali dalam sehari sholat wajib. Kalaupun subuh itu sangat menyehatkan, orang tidak bisa ngarang subuh itu rakaatnya menjadi 4 gitu ya, contoh. Kemudian muamalah itu sifatnya adalah semua boleh kecuali ada larangannya. Jadi segala sesuatu dibolehkan ya. Anda berdagang boleh asal jangan menipu gitu ya. Kemudian Anda boleh bertransaksi, boleh melakukan suatu akad jual beli kecuali yang dilarang misalnya karena barangnya tidak memenuhi syarat sebagai barang yang halal gitu ya. Itu intinya. Nah, kemudian di dalam bank syariah yang harus dipahami ini ya, penyebab pelanggaran transaksi. Nah, seorang analis pembiayaan harus melihat ini dalam skop yang sangat luas ya. Jadi pada saat ada pengajuan pembiayaan, Anda harus melihat komoditinya. Satu, apakah zatnya haram enggak gitu. Jadi yang zatnya haram harus lihat ya, yang mengandung babi dan turunannya enggak boleh gitu ya. Jadi kemarin ada kasus penemuan perdagangan daging babi ya di Kabupaten Bandung ya. Anda ikutin mungkin beritanya, menjadi viral. Nah, itu kalau diajukan ke bank syariah sebagus apapun bisnisnya harus ditolak ya. Kemudian turunannya ya pabrik dendeng babi, pabrik bakso babi dan lain-lain itu harus ditolak semuanya. Kemudian yang harus Anda pahami adalah dengan caranya ini ya, ada beberapa yang tidak boleh di sini di tengah nih. Ada penipuan atau tadlis. Nah, ini nggak boleh dalam bank syariah, penipuan itu. Kemudian ada tagrir atau yang sesuatu yang tidak pasti ya. Kemarin kita bahas bahwa contoh tagrir itu ada ogoror, misalnya perdagangan buah-buahan di mana yang diperdagangkan dalam bentuk bunganya ya. Mangga dijual bunganya nggak boleh itu ya. Karena apa? Bentuknya belum jelas ya, bisa jadi mangga itu jadi menjadi bunga itu jadi buah atau bunga itu akan menjadi rontok atau menjadi gugur ya. Kemudian ada namanya rekayasa dimang ya, ada disebut sebagai bai najasi. Kemudian ada rekayasa supply ini. Anda buka-buka lagi ya ini mata kuliah yang pernah saya kasih, slide-nya baca lagi supaya nanti kalau ada soal cerita yang membahas tentang ini Anda bisa jawab gitu ya. Contoh ya bai ihtikar ya, rekayasa supply.
itu adalah rekayasa penimbunan barang kan. Nah sekarang ada lagi marak tuh menimbun eh, masker ya, nimbun masker. Nah itu secara Islam nggak boleh, meskipun masker itu adalah barang yang halal, tapi karena transaksinya tidak boleh maka mengandung sesuatu yang dilarang atau diharamkan dalam Islam. Jadi ada kasus gitu ya, Anda harus tolak tuh proposal pembiayaannya ya. Kemudian jelas riba nggak boleh ya, kemudian ada sifat maisir atau judi, kemudian ada suap nggak boleh ya. Nah ini sekilas saja ya, nanti Anda harus baca, ini sifatnya review. Kemudian kalau riba pasti ya nggak harus ditolak ya. Kemudian jenis-jenis riba ya, Anda riba fadl, riba nasiah harus tahu. Ini riba ini nggak harus dalam bentuk perbankan ya. Riba itu ada di semua sektor. Anda masuk ke pasar tradisional tuh pasti ada praktek ribanya ya. Nah riba itu bisa bentuknya fadl, bisa nasiah, bisa jahiliyah. Jadi ketika Anda pahami riba adalah bunga bank, itu hanya satu jenis saja ya, karena di bank syariah jelas riba ditolak, dan di konvensional namanya riba nasiah ya. Di tempat lain bentuknya riba fadl ya, dan lain-lain ya. Kemudian dibahas lagi dalam manajemen pembiayaan itu tentang analisis pembiayaan ya. Nah intinya dalam analisis pembiayaan adalah menilai seberapa besar kemampuan nasabah dan betul mengembalikan pembiayaan. Jadi kita membahas tentang kelayakan dari suatu bisnis, apakah bisnis itu sesuai nggak dengan prinsip syariah, kemudian apakah bisnis itu juga menguntungkan nggak buat bank gitu ya. Nah beberapa caranya adalah dengan melakukan evaluasi atas pembiayaan itu yang disebut dengan analisa pembiayaan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya satu, menilai kelayakan, kemudian menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, dan juga menghitung kebutuhan pembiayaan. Jadi ketika suatu pembiayaan itu layak, itu nggak harus menjadi keharusan disetujui ya. Bisa jadi karena tidak bankable gitu ya. Kemarin kita pernah bahas bedanya antara yang visible dengan yang bankable ya. Tidak semua bisnis visible itu bankable, tetapi hampir dikatakan bisnis yang bankable pasti visible. Ya karena apa? Karena ada syarat perbankan yang tidak dipenuhi kepada bisnis-bisnis yang visible ya, yang layak itu. Contoh kalau suatu ada bisnisnya layak, dari segi bisnisnya ada komoditinya, kemudian ada surat teknisnya jalan, tapi tidak memenuhi syarat karena apa? Tidak memenuhi agunan. Nah itu agunan adalah syarat dari bank ya, disebut dengan bankable itu. Kemudian tujuan analisa kredit itu ada dua ya, analisa pembiayaan. Pertama aman, yang kedua terarah. Nah aman itu apa? Aman artinya nanti pembiayaan itu bisa nasabah bisa memberikan pembayaran kembali secara tertib, teratur, dan tepat waktu. Tertib itu artinya apa? Sesuai dengan angsurannya ya. Kemudian teratur sesuai dengan jadwalnya, dan tepat waktu adalah pada saat pembiayaannya harus lunas gitu ya. Gitu, capek nggak? Sebentar lagi kita selesai ya, 10 menit lagi ya, masih banyak. Nah kemudian yang disebut dengan terarah adalah pembiayaan itu harus sesuai dengan tujuannya. Di perbankan itu ada namanya side streaming. Nah side streaming adalah penyalahgunaan pembiayaan tidak sesuai dengan peruntukannya. Jadi contoh misalnya ada ibu kos yang mengajukan pembiayaan untuk pembangunan kos-kosan, ternyata pada saat pencairan tidak digunakan ya, katakanlah untuk nikah anaknya atau untuk bisnis lainnya. Nah makanya di dalam pembiayaan itu tujuan analis pembiayaan dari awal sudah ditekan kepada nasabah bahwa pembiayaan ini adalah untuk sesuai dengan yang ditujukannya gitu ya. Jangan sampai pembiayaan ini tidak sesuai dengan tujuan dari awal permohonan pembiayaan ya. Nah ini harus Anda pahami dari awal, dan
harus dipahami pada saat nanti praktek ya. Aman terarah terus ya. Nah, pendekatan analisis bisa dengan pendekatan jaminan ya. Artinya ada pembiayaan yang ditonjolin, agunannya ada nggak gitu ya. Nah, ini biasanya diberikan kepada pembiayaan-pembiayaan yang sangat berisiko. Jadi kalau ada pembiayaan yang sangat berisiko, bank akan mendekati atau approach kepada nasabahnya, agunannya ada nggak gitu ya. Ini contohnya misalnya pembiayaan yang sangat berisiko itu untuk perbankan, itu untuk nasabah yang sifatnya UMKM tuh ya. Karena apa? Karena katakanlah UMKM-nya itu akan mudah dengan krisis ya, maka bank harus melihat yang dilihatnya apakah agunannya bisa diberikan nggak oleh nasabah gitu ya. Kemudian pendekatan karakter, nah ini bisa jadi diberikan kepada nasabah-nasabah yang memang memiliki bisnis bagus tapi sangat rentan kalau nasabahnya ini curang gitu ya. Nah ini pendekatan dengan pendekatan karakter. Nah pendekatan ini saya dari awal bilang jangan sampai yang lainnya tidak dibahas itu. Jadi pendekatan jam itu pendekatan di mana yang paling diutamakan ya. Jadi tetap pendekatan aspek-aspek ini harus diperhatikan, tetapi pendekatan ini yang paling ditonjolkan atau yang paling diutamakan gitu ya. Ini beberapa pendekatan ya. Kemudian ada pendekatan kemampuan pelunasan dan lain-lain ya. Kemudian ada pendekatan studi kelayakan. Nah ini biasanya untuk bisnis-bisnis yang besar ya. Jadi kalau misalnya ada pembangunan jalan tol atau pembangunan jalan baru, nah bank akan pertama tanya ada studi kelayakannya enggak gitu ya. Kalau studi kelayakannya enggak ada, sama bank akan ditolak gitu ya. Karena apa? Karena banyak aspek yang harus dilihat dan ini sangat rentan terhadap kreditnya macet ya. Kemudian karena dari pihak perizinan pun harus kelihatan. Contoh misalnya untuk bisnis yang terkena dengan AMDAL ya, atau analisa mengenai dampak lingkungan juga harus dilihat. Kemudian pendekatan fungsi-fungsi lainnya ya misalnya pendekatan fungsi bank sebagai intermediary dan lainnya. Kemudian ada prinsip-prinsip analisa pembiayaan yang harus Anda lihat ya, ada karakter, ada capacity, capital, collateral, dan condition ya. Ini barang lama yang Anda harus ulang-ulang terus ya. Anda ketemu di manapun di perbankan harus ditanya ini pasti gitu ya. Nah kemudian ketika kita sudah bahas tentang prinsipnya, yang Anda harus kuasai adalah aspek-aspeknya ya. Nah aspek-aspek ini yang memberikan pendekatan secara detailnya. Jadi prinsip 5C dimasukin ke dalam prinsip yang ini gitu ya. Jadi pertama dengan aspek yuridis ya, Anda harus bahas tentang aspek yuridis itu aspek hukumnya gitu. Contoh misalnya aspek yuridis apa? Apakah nasabah yang bentuknya perusahaan sudah berbentuk PT belum? PT-nya sudah disahkan oleh Menteri Kehakiman belum? Ya, izinnya sudah keluar belum gitu ya. Kemudian aspek yuridis lainnya terkait dengan izin-izin ya. Kalau ada developer mengajukan pembiayaan tentang KPR, ya Anda harus tanya, ini Bapak sudah dapat izinnya belum? IMB-nya sudah ada belum? Izin lokasinya sudah ada belum gitu ya. Nah, ini harus ditanyakan kepada si nasabahnya. Ya, kalau Anda pelajari ya aspek yuridis banyak sekali gitu ya. Kemudian di aspek pemasaran ya, Anda harus tanya tuh bagaimana produk itu yang akan dihasilkan oleh nasabah dipasarkan kepada masyarakat ya. Prinsip pemasaran ya Anda harus kuasai itu tentang pricing ya, tentang place ya, berapa P, 4P, 5P. Nah cuman saya sebagai yang update tentang di bidang aspek analisis pembiayaan ini, satu aspek Anda harus kuasai adalah apakah harus ditanyakan pada nasabah, apakah pemasarannya sudah melalui digital marketing belum? Karena
kalau Anda tanya pemasaran masih dengan brosur, masih dengan sistem iklan di koran, itu udah jadul ya, udah zaman dulu tuh, udah ketinggalan. Tapi sekarang pemasaran melalui dengan internet ya, Anda pasarin melalui Instagram, melalui Facebook, melalui Google Ads dan lain-lain. Karena orang udah jarang baca koran ya. Udah orang baca majalah enggak juga gitu. Nggak mungkin orang saya masarin di majalah Pemina udah ditinggalin gitu ya. Jadi yang harus Anda tanya adalah Bapak sudah melakukan digital marketing belum gitu ya. Karena apa? Karena semua produk itu sekarang dipasarkan dengan digital marketing. Suatu perusahaan akan bagus, akan dibilang sebagai perusahaan yang bonafit ketika sudah punya web, ya webnya www.widimovida.com gitu ya. Nah itu berarti sudah bonafit perusahaannya, perusahaan Widi itu. Atau perusahaan-perusahaan jangan jauh ya, kampus kita sudah punya web, berarti ya minimal sudah bisa dikenal di seluruh Indonesia, minimal di Jawa Barat, bahwa kampus Ekuitas ada webnya ya, kemudian ada Instagramnya dan lain-lain ya. Nah itu yang harus dikuatkan ya. Jadi pada saat menganalisa pembiayaan itu pada aspek digital marketing. Kemudian aspek lain ada di aspek manajemen dan organisasi, Anda harus kuasai itu ya. Hati-hati dengan yang namanya istilah one man show. Ada perusahaan yang manajemennya dipegang oleh satu orang. Dia yang beli barang, dia yang jual barang, dia yang nagih duit, dia yang kemudian masarin juga gitu ya. Sampai kalau misalnya kompornya meredup, dia kerjain juga. Nah itu hati. Jadi kalau one man show itu akan sangat rentan dengan krisis dan juga tutupnya perusahaan ya. Kemudian aspek teknis ya, Anda harus kuasai itu. Aspek teknis A to Z, bagaimana membuat suatu produk harus tanyakan. Aspek jaminan, aspek agunan yang harus diberikan kepada bank sehubungan dengan second way out ya. Second way itu bagaimana perusahaan memberikan jalan apabila perusahaan itu tutup atau tidak bisa menjalankan operasionalnya. Jalan terakhir itu adalah menjual jaminan, makanya jaminannya harus bagus, harus bernilai, dan juga harus bisa dieksekusi secara di pengadilan ya. Secara eksekutorial harus bisa dilelang dan lain-lain ya. Kemudian aspek lain ada aspek sosial ekonomi dan AMDAL ya. Kemarin kita pernah cerita bahwa ada bisnis tapi tidak bisa diterima di masyarakat, maka bisnisnya itu terancam akan gulung tikar ya. Contoh misalnya ada perusahaan yang mendirikan perusahaan yang sedikit menyinggung perasaan masyarakatnya, maka akan bisa didemo oleh masyarakat itu ya. Apa itu contohnya? Misalnya peternakan yang mengandung sesuatu yang halal haramnya masih dipertanyakan, pasti akan mengundang demo dari masyarakat ya. Kemudian ada risiko, aspek risiko. Nah ini kaitannya dengan risiko-risiko yang harus ditanggung oleh perusahaan apabila terjadi perusahaannya itu mengandalkan risiko gitu ya. Kemudian critical point-nya apa? Nah ini biasanya dengan analisis SWOT ya, kelebihannya, kekurangannya, kemudian threat-nya apa, ancamannya, dan juga opportunity-nya apa. Nah yang terakhir adalah aspek keuangan ya, di mana perusahaan ini akan dinilai dari semua aspek rasionya, kemudian proyeksinya, dan juga bagaimana menghitung kebutuhannya harus sesuai dengan kebutuhan ya. Ini materinya masih banyak ya, tapi karena sebentar lagi akan selesai, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Ingat nanti ada tugas kelompok ya. Tugas kelompok ada 4 kelompok yang harus mengerjakan tugas kelompok. Saya sih pengennya nggak ngasih, tapi karena ada item yang harus diisi ya tugas kelompok itu, maka Anda harus buat ya. Jadi buatnya bentuknya makalah ya, nanti selesai itu sebelum UAS, dan cukup di email ya. Mohon kerjasamanya supaya teman-teman bekerja sama ya, jangan
cuma dikerjakan oleh satu orang ya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti teknisnya kalau ada pertanyaan di situ aja ya, di webnya ya, ditanyakan apa saja. Ini mohon maaf kalau ada kekurangan dengan segala keterbatasan. Ini juga sebagai syarat dari kampus supaya adanya tatap muka ya. Jangan dibiarin aja anak-anak itu katanya gitu ya. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Selebihnya kita ucapkan, kita berdoa semoga apa yang kita kerjakan ini memberikan keberkahan. Kita tetap diberikan segala kesehatan sampai Anda selesai ya, sampai harus menjadi sarjana ekonomi di SD Ekuitas. Sekali lagi mohon maaf apa kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.